yang penting. Nah, nanti tiap kuliah Bapak akan rekam dan nanti Bapak kirim ke grup WA juga hasil rekaman, sehingga bagi yang tadi dalam kuliah tidak mengikuti dan baik bisa nonton ulang rekaman nanti. Jadi bisa diikuti juga lewat rekaman yang nanti Bapak kirim ke grup, atau bisa nonton juga di channel YouTube ya, channel YouTube yang nanti Bapak kirimkan di Bapak pun channel. Nah, apa tujuan dari pembelajaran kita ini? Ini ada beberapa tujuan ya, tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum itu bahwa mahasiswa S2 mampu mengembangkan kreativitas dalam berteologi. Ya, jadi mahasiswa S2 ini mampu mengembangkan kreativitasnya dalam berteologi. Lalu juga melaksanakan tugas-tugas dengan antusias dan tekun. Jadi kalau diberi tugas di Google Classroom, itu tolong dibaca dan baik-baik lalu kerjakan. Jadi tiap minggu itu selalu ada tugas yang diberikan. Nah, tugas itu langsung harus dikerjakan, karena kalau sudah lewat nanti ada tugas baru lagi. Sudah lewat ada tugas baru lagi. Nah, kalau menumpuk dan kalau terlambat mengirim, itu nilainya 0 atau dipotong nilainya. Kalau tidak kerja sama sekali 0. Kalau terlambat ya dipotong sekian poinnya. Jadi paling bagus ialah tekun, ketekunan dan antusias dalam mengerjakan tugas. Lalu tujuan lain ialah menganalisis dan berefleksi. Jadi menganalisis dan berefleksi pengalaman pelayanan atau berjamaah. Apapun agak sedikit terganggu. Lalu mampu menjelaskan tema-tema teologi biblika. Ini diharapkan begitu ya, tujuan umumnya. Jadi tujuan khusus ya, menyusun rencana presentasi tema-tema PB yang dipilih sendiri. Jadi nanti Bapak akan atur tiap mahasiswa memilih tema, atau bisa juga bersama kawan-kawan yang lain dalam kelompok berdasarkan tema yang Bapak susun atau tentukan. Lalu masing-masing orang atau kelompok melaporkan dalam kelas. Yang kedua, mahasiswa mampu mempresentasikan suatu topik dengan jelas dan kreatif, dan memfasilitasi diskusi di kelas, serta mampu berargumentasi secara sehat dan benar. Ya. Jadi presentasi sebuah tugas dengan topik yang jelas dan kreatif, memfasilitasi diskusi, mampu berargumentasi secara sehat dan benar. Apa maksudnya? Karena biasanya kalau mahasiswa S2 atau pendeta itu mudah tersinggung. Itu kalau orang kritik di pun tugas, dia simpan hati, dia dendam, dan dia nanti lu tunggu pembagian. Jadi akibatnya diskusi nanti tidak jalan dengan baik karena sudah penuh dengan emosi. Argumentasi tidak ilmiah lagi, tapi sifatnya sudah emosional belaka. Nah, ini yang harus dihindari. Karena mau tidak mau, ketersinggungan itu pasti ada ketika orang berdiskusi, mempresentasikan sesuatu, ditanggapi, dikritisi oleh yang lain, dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga, yang khusus juga, mahasiswa dapat memperbaiki presentasinya.
setelah mendapat masukan dari teman-teman dan dari dosen di kelas, ya. Jadi ketika presentasi lalu ada saran perbaikan, lalu dosen bilang kalau begitu nanti perbaiki, dimasukkan, lalu diberi nilai, ya mahasiswa mampu memperbaiki sehingga bisa mendapat nilai yang lebih baik. Nah, di sini juga, di kuliah ini juga komponen-komponen penting yang patut diperhatikan itu yaitu aspek profesionalitas, ya, aspek profesional. Jadi mahasiswa mengembangkan diri secara profesional, dia mampu menjelaskan tema-tema perjanjian baru, ya, misalnya historisitas Yesus dan lain sebagainya. Mahasiswa dapat menunjukkan kemampuannya melalui karya tulis yang dihasilkan. Jadi menunjukkan unjuk profesionalisme. Saya orang yang profesional, ini karya tulis saya, tolong dibaca, tolong dikritisi, tolong ditanggapi dan lain sebagainya. Ya. Lalu mahasiswa dapat berargumentasi secara ilmiah. Mahasiswa menerima dan menghargai pendapat orang lain. Ini komponen-komponen integritas yang harus ditunjukkan selama perkuliahan berlangsung. Tanggung jawab mahasiswa. Jadi ada persyaratan khusus itu yang diminta membaca tugas, ya, tugas-tugas baca itu dikerjakan, mengerjakan tugas lain sesuai penugasan, memberi presentasi atau memimpin diskusi, ya, bisa individual atau kelompok, menulis 1 atau 2 paper makalah selama semester berlangsung, tema-tema ditentukan atau disepakati bersama. Ya. Lalu kehadiran. Jadi selama semester ini kita akan paling kurang itu ada 16 kali pertemuan. Lalu Bapak izinkan untuk minimal saja dia 12 kali hadir dari total pertemuan. Ya. Jadi ada 12 kali pertemuan. Jadi kalau dia kurang dari 12 kali berarti dia tidak lulus. Kan ada 16 kali, ya. Jadi kalau dia ikut dari 16, dia ikut 12 kali, dia lulus. Tapi kalau kurang dari itu, dia tidak lulus. Apa metode? Nah, metode Bapak ada gabung banyak di sini. Bapak pakai semua, ya. Jadi pada titik 0 itu transfer knowledge, ya. Ya, semacam ceramah. Metode ceramah itu model kuno, jadi Bapak taruh 0. Angka 1 itu diskusi, ya, diskusi di grup kecil, di kelompok-kelompok, atau simulation, atau studi kasus, atau discovery learning, atau belajar sendiri, ya, sesuai dengan misalnya ada tugas baca, ya baca sendiri tugas-tugasnya, atau cooperative learning, atau collaborative learning, atau tugas-tugas lain yang ada hubungan juga dengan misalnya perkembangan masa kini, konteks, hal-hal yang kontekstual, ya. Lalu ada project based learning dan sebagainya. Ini ada metode-metode pembelajaran yang bisa dipakai. Nah, dalam semester ini mahasiswa akan dinilai dari 4 aspek utama. Jadi mahasiswa mendapat nilai itu dari keaktifannya, atau dia mendapat nilai dari tugas yang dia kerjakan, atau tes yang dia ikuti. Nilai tes tengah, ya, nilai tes akhir semester itu juga menentukan. Jadi ada 5, ya, ada 5. Keaktifan di kelas itu berdasarkan pengamatan dosen 10%. Artinya ada 10 poin yang bisa didapat. Jadi kalau aktif terus hadir,
16 kali pertemuan, otomatis dia dapat poin 10. Tugas paper yang pertama itu 15% atau 15 poin. Tugas paper yang kedua 10% atau 10 poin. Mengikuti tes tengah dan menjawab semua soal dengan baik 25% atau 25 poin. Mengikuti tes akhir dan menjawab semua soal dengan baik 40 poin. Nah, tes akhir ini bisa diganti dengan paper yang dapat nilai A. Jadi misalnya, tadi Bapak bilang Bapak ada kasih tugas paper pertama 15%. Kalau dia dapat A, bisa diperhitungkan untuk nilai tasnya. Atau tugas kedua juga 10%. Kalau dia dapat A, bisa ditambahkan untuk dia bebas dari mengikuti tes akhir semester. Jadi biasa Bapak semua yang ikut kuliah Bapak bisa tanya di kakak-kakak semester dong. Yang kuliah di Bapak kalau kerja tugas yang baik dan dapat nilai A, biasa Bapak kasih bonus bebas dari tes akhir semester. Nah ini komponen-komponen penilaian. Nah, kuliah kita ini kan menurut jadwal yang Ibu Kaprok diberikan itu katanya sudah mulai dari 4 Agustus. Tapi di akademik sampai hari ini masih bermasalah. Jadi kita dosen-dosen UKW belum bisa mengajar atau berbuat apa-apa. Mulai dari 4 Agustus itu seharusnya kuliah sudah mulai, tapi kita belum bisa kuliah karena akademik macet. Tapi karena rapat senat hari Sabtu kemarin memberi solusi bahwa walaupun akademik masih macet, kita tempuh jalur lain, yaitu kita kuliah saja, info lewat grup WA dan kuliah lewat Zoom. Makanya hari ini kita bisa kuliah ya. Nah, 4 Agustus lewat, 11 Agustus justru lewat ya. Jadi 4 Agustus itu perkenalan dan pengantar pokok studi, lalu tugas baca. Ya nanti Bapak berikan tugas bacanya di Google Classroom ya. Nanti di grup WA itu ada kode Google Classroom. Kode kelasnya ada di situ. Jadi klik bagian atas itu ada di grup WA, ada kode Google Classroom. Nanti Bapak beri tugas baca pertama di situ. Durasi waktu 30 hari dari 4 Agustus. Tapi kalau 30 hari dari 4 Agustus itu bosan waktu sudah kurang banyak ya. Jadi nanti 30 hari dari 18 Agustus hari ini saja ya. Nah, jadi itu tugas baca 1. Nah, laporan baca nanti langsung dikirim di Google Classroom. Jadi tidak ada presentasi karena waktu sudah lewat ya. 11 Agustus itu tugas laporan baca buku tapi sudah lewat. Tugas kedua itu 21 hari. Nanti Bapak juga muat di Google Classroom untuk tugas pertemuan minggu ke-11 ya, 4 lalu 11. Nah, ini hari kita akan belajar tentang Yesus menurut perjanjian baru ya. Yesus menurut perjanjian baru. Kita akan belajar dari keempat Injil, ya, dari kisah para rasul, ya, dan seterusnya sampai dengan pertemuan tanggal 25 Agustus punya. Ya, kalau di kalender 4, 18, 1 September. Ya, jadi kita akan 1 September itu Yesus historis ya, Yesus historis. Nah, bahan ini ya, bahan untuk pertemuan ke 1, 2, 3 dan 4 nanti Bapak kirim saja di
di grup WA supaya bosan baca sendiri. Lalu untuk Bapak terangkan saja yang 1 September punya tentang Yesus historis. Ya. Nah, nanti Bapak munculkan juga buku yang harus dibaca itu sebagai tugas pertama, yaitu buku dari Gerd Theissen. Ini lihat di sini, ya. Buku dari Gerd Theissen dan Annette Mes. Ini Der Historische Jesus, ini dalam bahasa Jerman, tapi nanti Bapak kirim di grup WA yang edisi bahasa Inggris, ya, edisi bahasa Inggris. Edisi bahasa Kupang belum ada. Yang ada hanya bahasa Jerman edisinya dan bahasa Inggris saja, ya. Apalagi bahasa Rote atau bahasa Timur belum ada. Ya, bahasa Sabu, bahasa Sumba, bahasa Alor juga belum ada. Jadi ini buku yang nanti wajib dibaca dalam bahasa Inggris, bisa juga baca per orang atau baca per kelompok. Ya, nanti tugasnya Bapak akan atur di Google Classroom. Nah, sebelum Bapak menerangkan tentang kuliah yang tanggal 25, nah, definisi historisitas Yesus, lalu Yesus historis, ya. Mungkin ada pertanyaan dulu, ya. Mungkin ada pertanyaan dulu yang mau diajukan oleh teman-teman tentang silabus, tentang komponen penilaian, tentang hal-hal lain yang perlu disampaikan. Bapak persilakan, ya. Bapak persilakan untuk semua memberikan tanggapan di pertemuan kita, ya, hari ini yang sebetulnya sudah melewati sekian banyak minggu karena gangguan di e-akademik, ya, atau faktor non teknis, ya, faktor non teknis lainnya. Silakan dulu, mungkin ada yang mau bertanya, Bapak persilakan. Baik, salam Bapak. Ya. Penjelasan tentang silabus mungkin tidak ada soal bagi kami. Kami hanya menunggu nanti tugasnya itu kapan dikerjakan, lalu batas waktu untuk pengumpulan, itu yang pertama. Terus yang kedua, soal nanti jadwal kuliah, jam kuliahnya Bapak. Jam kuliahnya memang teman-teman berharap semua supaya kalau memang itu jam kuliah yang sudah disepakati, nah kalaupun nanti ada perubahan, mungkin nanti 1 hari sebelum itu saya sudah bisa tahu, Bapak. Terima kasih, Bapak. Oke. Ya, jadi tentang tugas nanti Bapak sampaikan di Google Classroom, ya, di kolom tugas Google Classroom di sana. Lalu tentang jadwal, ya, kita ikuti saja jadwal yang sudah ditetapkan oleh Ibu Kaprokdi. Karena kalau kita rubah di waktu lain lagi nanti bertabrakan. Karena mata-mata kuliah lain juga sudah diatur jam dan harinya, sehingga kalau kita rubah atau apa agak repot. Juga memang kalau misalnya satu dan lain hal mengalami perubahan karena kita tidak bisa hindari, memang nanti Bapak beritahu di grup WA 1 hari sebelum sehingga semua siap. Nah, untuk itu, ya. Jadi nanti jadwal kuliah kita tetap saja sesuai dengan jadwal yang sudah diatur. Karena kalau kita rubah misalnya, nanti mengganggu jadwal kuliah dari mata-mata kuliah yang lain. Nah, oke, jadi baik. Terima kasih Adik Pendeta Daud. Mungkin ada yang lain
yang ingin. Terima kasih. Saya Bapak. Ya. Ya, Shalom Bapak. Shalom ya. Ya, Bapak yang pertama terima kasih atas penjelasan awal yang sudah Bapak berikan kepada kami. Yang kedua, bolehkah silabus yang tadi Bapak perlihatkan kepada kami juga bisa kami dapat, sehingga paling kurang kami sudah punya sedikit persiapan-persiapan jika materi-materi yang nanti Bapak sampaikan kepada kami itu, ini setidaknya kami sudah punya persiapan lah Bapak, kira-kira begitu. Terima kasih Bapak. Baik, ya. Nanti Bapak bagikan silabus ini di grup, dan juga nanti selain dari silabus juga bahan ajar ya, Bapak bahan ajar ya, dan lain-lain itu nanti Bapak bagikan semua di grup WA, atau bisa juga nanti dilihat di e-akademik ya. E-akademik lagi macet, jadi coba kalau tidak macet, semua bahan bisa di download dari e-akademik. Tapi karena ada lagi macet, jadi kita pakai cara yang paling gampang, kirim saja di grup WA, atau bisa juga dilihat di Google Classroom ya. Nah, itu nanti bisa. Jadi baik, terima kasih. Terima kasih Bapak. Isai Laumal ya. Terima kasih Bapak. Adik pendeta di Alor kok? Saya di Soe Bapak. Saya pelayanan di Soe. Oke, orang Soe, baik ya. Iya Bapak. Ya, silakan. Yang lain mungkin ada pertanyaan. Pendeta selfie Bapak. Iya, silakan. Silakan. Baik, terima kasih Bapak. Selamat sore. Ya. Yang ingin saya sampaikan usul juga, tadi Bapak sampaikan bahwa materi-materi bisa ada dalam YouTube. Artinya saya sendiri merasa senang mendukung itu, sehingga kita bisa membuka kembali, begitu review kembali kalau dalam virtual ini kadang kita tidak dengar betul sehingga partisipasi dalam virtual kadangkala kita tidak begitu dapat. Kita bisa kembali review dengan membaca atau menonton kembali di YouTube. Iya. Iya, betul. Jadi nanti bahan-bahan pelajaran yang mungkin terlewatkan bisa ditonton kembali di YouTube ya. Atau Bapak share linknya yang bisa diakses di Google Drive Bapak, sehingga bisa dilihat di situ ya. Jadi nanti Bapak bagikan semua, artinya ini kita sudah sedang melewati era industri 4.0. Jadi semua teknologi yang Tuhan karuniakan kita pakai, sehingga memudahkan kita semua untuk belajar di mana dan kapan saja ya. Kalau video-video pembelajaran Bapak simpan di YouTube, masih senang karena mereka bisa akses kapan saja, di mana saja, mau belajar jam berapa saja bisa ya. Dan itu akan sangat menolong. Oke, terima kasih Adik Pendeta Selfie. Ndun, di Rote di Kupang nih. Oke, baik. Soe, Bapak. Oh, Soe. Oh, orang Soe juga. Oke, baik. Lanjut, mungkin ada lagi yang mau menyampaikan. Ya, Bapak. Silakan. Ya, Bapak. Adi Martin, ya silakan. Iya. Salam Bapak ya. Ada pertanyaan sedikit. Ini karena kita pakai virtual, dan karena itu pada kondisi-kondisi tertentu, kalau seandainya ada teman-teman atau kami jaringan error, lalu kemudian tidak bisa lagi melanjutkan itu dalam tatap muka hari itu, apakah itu juga diperhitungkan sebagai ketidakhadiran dan mempengaruhi nilai atau bagaimana? Terima kasih. Ya, yang penting
kuncinya dikomunikasikan. Jadi mengkomunikasikan dan sedapat mungkin mencoba hadir. Ya. Kecuali memang terpaksa karena jaringan atau faktor lain, ya itu bisa dipahami. Tapi paling tidak bahwa kita berupaya dulu, ya, sehingga bisa mengikuti semua dengan baik. Lalu kalaupun jaringan rusak, nanti setiap kuliah Bapak rekam dan bagikan di YouTube, ya, di YouTube, perkuliahan itu di YouTube, sehingga nanti bisa nonton kembali video pembelajarannya di sana. Ya. Jadi tidak perlu khawatir, memang jaringan ini kan kita tidak beli jaringan itu. Kita hanya bisa beli paket, ya, tapi jaringan kalau memang dia rusak, ya dia rusak juga. Dia tidak bisa lagi kita mau pakai cara apapun. Ini Bapak lihat saya di Zoom sekarang ada yang teman-teman yang masuk keluar kalau Anda berhubung jaringan ada buruk. Misalnya Adi Irma. Adi Irma ini dan kali masuk, as keluar, masuk, as keluar. Mungkin karena jaringan. Jaringan jadi tempat yang buruk, ya, sehingga untuk kasus seperti itu yang Adi Martin bilang, ya, nanti dia bisa ikuti, nonton kembali video pembelajarannya sehingga dia bisa ikuti. Lalu jangan lupa tugas di Google Classroom, itu kuncinya. Karena waktu lalu banyak mahasiswa yang tidak bisa dapat nilai maksimal, nilai A, karena dia tidak kerjakan 1 buah tugas. Yang tekun kerja ya dia lulus dan nilai A karena dia semua tugas dia kerjakan. Nah, ada yang mungkin karena faktor sibuk atau dia lupa lihat Google Classroom, akhirnya 1-2 tugas dia tidak kerja, makanya dia punya nilai terpotong. Jadi itu faktor-faktor X yang di luar kemampuan kita, jaringan dan lain sebagainya. Jadi biasa tugas-tugas saya berikan di Google Classroom. Oke, baik, mungkin ada yang lain lagi. Terima kasih. Silakan. Semua sudah jelas, Bapak. Asko, Pak Bagus. Sudah, Bapak. Oh, sudah, oke. Ya, kalau begitu kita akan segera mulai kita. Nanti Bapak share screen lagi tentang topik Yesus historis, ya, Yesus historis. Ya, coba bisa lihat ini. Cukup besar, no? Bisa. Bisa, Bapak. Bisa, Bapak. Bisa. Ketika kita bicara Yesus, ya, dari segi ilmu pengetahuan akademis ilmiah, Yesus itu dikenal dalam dua fakta, dua kenyataan, dua realitas. Yesus iman dan Yesus historis, ya. Jadi yang kita kenal Yesus iman itu ya selama ini kita belajar dari Alkitab, khotbah-khotbah, belajar di pelajaran teologi dan lain sebagainya. Sebagai Yesus iman, artinya fakta-fakta di sekitar figur Yesus sebagaimana yang disaksikan dalam Alkitab, ya, kanon orang Kristen. Jadi baik fakta-fakta dalam perjanjian lama berupa nubuat-nubuat, ya,
atau juga fakta-fakta dalam tulisan-tulisan Perjanjian Baru, terutama dalam Injil-Injil dan juga tulisan-tulisan Rasul Paulus. Hampir semua Perjanjian Baru ya selalu menyinggung Yesus iman itu, Yesus historis, Yesus iman yang menyelamatkan manusia dan dunia. Nah, itu yang pertama. Jadi Yesus dalam realitas iman. Yang kedua, Yesus historis. Artinya fakta-fakta historis, fakta-fakta sejarah. Sejarah real ya. Bukan sejarah iman lagi, ini yang real. Sejarah real atau fakta-fakta historis mengenai kehidupan Yesus yang lahir sebagai seorang manusia di Israel di tanah Palestina. Jadi sejarah dunia ada mencatat fakta historis tentang Yesus. Jadi dia bukan mitologi ya. Dia bukan dongeng, ya. Dia bukan cerita karang-karang, tapi ada fakta-fakta. Nah, yang sudah belajar ilmu teologi S1 pasti masih ingat teori dari Rudolf Bultmann. Jadi Bultmann bilang memang ada fakta historis tentang Yesus. Tapi fakta historis itu menurut Bultmann dibungkus juga dengan bite-bite, dongeng-dongeng, mitologi. Ya. Suara hilang, Bapak. Suara hilang kok? Ya, ya mungkin karena internetnya kurang stabil. Ya. Oke, sudah dengar kembali kok? Sudah dengar kembali kok? Sudah Bapak. Sudah Bapak, ya. Sudah. Jadi Sudah Bapak. Kalau kita ingat teori dari Bultmann, Rudolf Bultmann itu bilang bahwa fakta historis tentang Yesus memang ada, tapi dibungkus oleh dongeng-dongeng, mitologi, mite-mite, mitos-mitos. Ya. Jadi Bultmann bilang supaya kita dapat fakta Yesus yang betul-betul asli, yang historis, maka harus buat demitologisasi. Itu menurut teori dari Bultmann kan, atau bahasa Jermannya demitologisierung, ya, sierung. Artinya mengupas mite-mite yang membungkus Yesus dalam fakta historisnya. Tapi kita tidak akan bicara Bultmann pada saat sekarang ini, nanti ya kita di sesi kuliah yang lain. Tapi kita lihat saja dulu bahwa ada dua fakta tentang Yesus. Fakta Yesus iman dan fakta Yesus historis. Dia seorang manusia yang pernah lahir di Israel di tanah Palestina. Yesus sebagai seorang guru yang memiliki karisma. Jadi ini fakta tentang Yesus ya, yang memiliki karisma, memiliki banyak murid. Injil-Injil bilang ada 12 murid yang utama. Itu bisa dibaca di Injil-Injil. Tapi juga ada banyak pengikut yang lain. Jadi selain 12 dia pilih 70 murid dan seterusnya. Dan fakta historis juga menunjukkan bahwa Yesus oleh para pemimpin Yahudi dituduh sebagai penyesat. Ya, dia sebagai penghujat, ya, dia dituduh sebagai penipu dan lain sebagainya. Dia dituduh sebagai seorang ahli tukang sihir, ya. Ketika Yesus menyembuhkan orang sakit itu dianggap ilmu sihir dan lain sebagainya. Jadi fakta historis tentang Yesus di situ. Dan atas desakan dari para pemimpin Yahudi, hasutan, fitnahan, maka pemerintah Romawi
menangkap Yesus, ya, menghukum mati Yesus sebagai pemberontak. Karena Yesus dianggap juga memberontak terhadap kaisar dan lain sebagainya. Karena mengaku sebagai raja orang Yahudi, ya. Jadi Yesus dianggap raja orang Yahudi, berarti merongrong, melakukan tindakan subversi, merongrong kewibawaan dari kaisar. Jadi dia dihukum mati di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Nah, ini fakta historis. Nah, fakta ini juga dibuat juga dalam bentuk pengakuan iman, ya. Ia yang mati di bawah pemerintahan Pontius Pilatus itu dalam salah satu rumusan pengakuan iman ada itu. Ya. Jadi siapa Yesus? Yesus secara iman dalam Alkitab kita kenal. Yesus secara historis kita kenal juga dalam sejarah dunia yang dilaporkan oleh sejarawan Romawi maupun juga oleh sejarawan Yahudi. Nanti kita lihat misalnya sumber-sumber historis apa saja yang ada yang bisa kita pelajari, ya, untuk melihat bagaimana fakta historis bisa muncul itu, ya. Jadi kita lihat di sini ada Bapak bagikan lagi, ya, sumber historis tentang Yesus orang Nazaret. Ya. Jadi dua sumber historis tentang Yesus orang Nazaret itu. Jadi perlu dicatat bahwa Tuhan Yesus sendiri tidak meninggalkan tulisan apapun sebagai bukti historis tentang Dia. Nah, Yesus sendiri tidak meninggalkan tulisan apapun. Hampir semua pengetahuan historis tentang Yesus justru berasal dari para muridnya atau para pengikutnya. Di mana semua ingatan tentang Yesus itu setelah kematiannya diceritakan ulang secara lisan. Jadi semua tradisi tentang Yesus ini hanya lisan-lisan saja, omong-omong saja, cerita dari mulut ke mulut saja. Orang-orang yang kenal dekat dengan Dia, orang-orang yang pernah bertemu dengan Dia, menceritakan kembali secara lisan. Nanti baru kemudian yang lisan itu dikumpulkan dan dituliskan kembali, ya, dituliskan kembali. Jadi misalnya Rasul Paulus juga memang tidak langsung bertemu dengan Yesus secara historis. Dia baru bertemu nanti setelah peristiwa di Damsyik, yaitu melalui penampakan ketika dia bertobat itu. Jadi pertemuan Paulus dengan Tuhan Yesus setelah Tuhan Yesus bangkit, dan itu terjadi di Damsyik. Dan Paulus orang pertama dari para rasul, ya, yang menulis Perjanjian Baru. Jadi fakta historis pertama yang kita bisa dapati dari sumbernya dari Paulus, dari tulisan dia yang pertama. Itu pun terjadi setelah 50 tahun. Jadi 50 tahun perjumpaan setelah tahun Masehi, Paulus menulis surat Perjanjian Baru yang pertama itu surat 1 Tesalonika. Jadi surat 1 Tesalonika itu surat Perjanjian Baru yang pertama. Jadi Injil Markus, Lukas, Yohanes itu belakangan, muncul belakangan. Yang kitab tertua dalam Perjanjian Baru itu justru malah
1 Tesalonika. Itu Paulus tulis tahun 50 sesudah Masehi. Jadi 50 tahun kemudian dari tahun Masehi ya. Nah, sumber historis yang pertama tentang Yesus itu berasal dari tulisan-tulisan Kristen, terutama dari tulisan Paulus ya. Jadi tadi Tesalonika itu mulai tahun 50 dan tahun 64. Jadi dari Paulus, tapi juga dari Injil-Injil. Nah, dari Paulus maupun juga Injil-Injil. Jadi Paulus mengatakan bahwa juga nanti disetujui oleh para rasul yang lain, Yesus historis atau Yesus yang berasal dari Nazaret adalah anak Allah atau Mesias yang dijanjikan. Jadi siapa Yesus secara historis? Yaitu dia orang Nazaret itu, ya. Yesus orang Nazaret. Dia adalah anak Allah, Mesias yang dijanjikan. Nah, selain itu tulisan kanonik ya, selain tulisan kanonik juga dari tulisan apokrif. Jadi dalam kanon orang Kristen itu tidak memasukkan kitab apokrif sebagai kitab kanon, jadi anggap sebagai non kanon. Tulisan lain dari jemaat Kristen mula-mula yang berlatar belakang Yahudi. Jadi mereka juga ada menulis tentang Yesus ya, dan lain sebagainya. Jadi Yesus itu dia mati tapi dia bangkit. Itu menurut kesaksian Injil atau juga Kisah Rasul. Jadi penulis Markus maupun penulis Lukas ya, Kisah Rasul ditulis oleh Lukas. Juga fakta-fakta historis yang berasal dari ingatan-ingatan otentik akan Yesus yang dikaitkan juga dengan cerita-cerita legenda dan simbol-simbol Alkitabiah. Nanti bisa baca sendiri di buku-buku apa saja yang menjadi simbol-simbol Alkitabiah yang menarik ya, legenda-legenda tentang Yesus. Itu sumber historis yang pertama. Sumber historis yang kedua itu yaitu berasal dari tulisan-tulisan non-Kristen. Ya, tulisan-tulisan non-Kristen yaitu dari ini sejarawan Romawi Tacitus ya, Tacitus dari Sueton. Ini sejarawan Romawi. Atau juga dari Yosefus, sejarawan Yahudi. Yosefus ini seorang sejarawan Yahudi. Atau bahkan juga dari Talmud Babilonia. Ya, jadi dalam Talmud Babilonia juga ada menyebut beberapa fakta Yesus secara historis. Jadi dari sejarawan Romawi, dari sejarawan Yahudi, dari Talmud Babilonia. Nah, Flavius Josephus juga misalnya seorang sejarawan Yahudi menyebutkan nama Yesus 2 kali dalam bukunya, ya, dalam bukunya itu. Ya. Antiquitates, ya, Judaicae. Itu dia tulis sekitar tahun 93 atau 94. Jadi dia menyebut tentang fakta Yesus ya. Dia sebagai seorang sejarawan, dia kenal Yesus ya, dan dia sebut dalam judul bukunya itu. Jadi menggambarkan Yesus sebagai apa? Sebagai terdakwa. Yesus terdakwa dan dihukum mati oleh Pontius Pilatus. Yesus juga digambarkan sebagai guru hikmat bagi orang Yahudi maupun juga bagi orang non-Yahudi.
dihukum mati dengan cara disalibkan, ya, dihukum mati dengan cara disalibkan oleh Pilatus. Dan mengisahkan juga hukuman mati bagi Yakobus, ya, hukuman mati bagi Yakobus. Jadi Yakobus ini adalah saudara dari Yesus. Jadi setelah Yesus lahir, Maria dan Yusuf sebagai manusia ya membangun rumah tangga, lahir saudara-saudara Yesus yang lain. Nanti bisa baca sendiri di Injil Matius. Nanti Bapak kirim saja, dia punya teks Alkitab, bisa baca sendiri. Saudara dari Yesus itu. Lalu kita juga lihat dalam sejarawan Romawi, ya, Tacitus dalam karyanya yang berjudul Annales, ya, Christianem, dari para pengikut Kristus. Jadi dia bilang ada kebakaran di Roma pada tahun 64 sesudah Kristus oleh Kaisar Nero, dan itu akibat dari ulah para pengikut Kristus. Jadi Tacitus ini tahun 64 dia bilang ada kebakaran di Roma, dan oleh Nero, Kaisar Nero memfitnah atau menuduh yang membuat kota Roma terbakar itu adalah para pengikut dari Yesus. Jadi Tacitus sejarah Romawi mengkaitkan kebakaran kota Roma berdasarkan apa yang dilaporkan Kaisar Nero. Tapi sejarawan lain bilang bahwa sebetulnya kota Roma terbakar itu bukan ulah orang Kristen, tapi ulah dari Kaisar Nero sendiri, ya, ulah dari Kaisar Nero. Jadi Kaisar Nero waktu itu sebagai seorang kaisar dia agak jentrik, dia agak gila. Ya, itu stadion tua, ya, stadion tua di Italia yang sudah setengah rusak itu sekarang masih ada, itu dibangun oleh Kaisar Nero, peninggalan dari Nero. Tapi Nero mau membangun kota Roma menurut versi dia. Nah, bagaimana membangun kota Roma? Penduduk Roma sudah terlanjur padat. Kota Roma sudah terlanjur berdiri rumah-rumah, termasuk rumah-rumah kumuh juga. Dan Nero bilang, itu rumah dong sebaiknya kota bakar saja. Nanti baru bangun baru, kota ditata ulang. Jadi sebelum bakar kota Roma, dia perintah prajurit untuk siap semua peralatan, alat-alat untuk bakar. Nero sendiri pergi ke di kampung halaman, tidak jauh dari kota Roma, sekitar 60 sampai 70 km. Itu kayaknya seperti Kupang dengan Pulau Semau, tapi jalan darat. Jadi Kupang dan Pulau Semau, bukan Pulau Semau, Sulamu, Kupang dengan Sulamu. Jadi Sulamu Kupang lah jaraknya. Terus dia suruh tentara bakar, baru sambil main gitar dia menonton kebakaran kota Roma. Setelah kota Roma terbakar, semua penduduk sengsara, kehilangan rumah, dia pulang lalu ambil hati rakyat, bilang, ya memang orang Kristen yang bakar, tapi istana saya terbuka untuk rakyat, silakan rakyat menginap di istana saya atau di pelataran istana untuk makan minum, nanti saya kaisar yang bertanggung jawab. Jadi dia ambil hati, lalu dia bilang nanti kami bangun kembali kota Roma. Jadi kota Roma bukan terbakar karena ulah orang Kristen, tapi ulah sang kaisar sendiri karena dia punya rencana mau membangun kota Roma menurut versi niat dari sang kaisar sendiri. Nah, itu laporan dari Tacitus, ya, sejarawan Romawi, atau juga dari Sueton. Itu tahun 120. Tahun 120 dalam biografinya mengenai Kaisar Claudius, ya. Jadi
Kaisar Claudius ini mengeluarkan sebuah keputusan, dekret atau edik, ya. Itu kita bisa baca di Kisah Rasul pasal 18 ayat 2 sebagai pembanding. Jadi penulis Lukas ada cerita juga tentang edik dari Claudius itu di Kisah 18 ayat 2. Jadi surat edik ini dikeluarkan karena kekacauan yang dilakukan orang Yahudi di kota Roma. Kekacauan itu dihubungkan dengan orang-orang Yahudi yang menghukum mati Yesus Kristus. Jadi ini disebut oleh Sueton. Lalu juga dari Talmud Babilonia. Nah, ini nanti bisa Bapak kirim lagi di grup WA bahan ini ya. Bahan ini nanti Bapak kirim di grup WA. Nah, jadi itu siapa Yesus? Ya, Yesus menurut iman dan Yesus menurut sejarah. Dan dari mana kita tahu Yesus sejarah itu? Ya, dari sumber-sumber historis, baik dalam kitab kanon, dalam kitab yang diakui orang Kristen maupun yang tidak, tapi juga berasal dari sumber-sumber non-Kristen, ya, dari para sejarawan Romawi atau juga dari sejarawan Yahudi. Nah, karena waktu kita ini sudah pukul 18.15, lagi 5 menit lagi berakhir waktu kuliah kita, maka mungkin ada yang mau bertanya atau berpendapat atau apa saja yang dalam pikirannya dia mau kemukakan, Bapak persilakan. Yang mau memberi komentari atau apa saja silakan, ya, silakan memberikan. Ini ada, oh ya, yang angkat tangan dari tadi ini ada Pak Martin, ada angkat tangan atau yang sudah dari tadi? Ada Adifanti yang baru. Adifanti ada angkat tangan, pasti mau bertanya. Silakan Adifanti, hidupkan mic-nya dihidupkan. Ya. Iya, Bapak. Ya, silakan. Terima kasih, Bapak. Pertanyaannya begini, Bapak. Kalau kita mengenal Yesus berdasarkan iman, tapi juga berdasarkan fakta historis, kita sendiri temukan bahwa kalau di fakta-fakta historis itu tidak semua ada pada arah yang sama, logikanya begitu. Ada yang bilang Yesus dengan versi sebagai terdakwa misalnya tadi, ada yang menilai Yesus dalam posisi sebagai yang benar misalnya. Nah, tentu kalau hal-hal macam itu dipahami secara ilmu, ya bagi kita itu baik untuk bisa menemukan dia punya arah bahwa ini yang benar yang mana. Tapi misalnya kalau itu harus dimengerti oleh orang-orang yang tidak belajar fakta-fakta teologi seperti yang kita lakukan sekarang, itu bagaimana baiknya menjelaskan. Karena misalnya seperti kita, hal-hal ini juga hal-hal baru yang bahkan kalau kita tahu dari dulu, itu pun juga tidak terselesaikan sampai sekarang. Karena secara historis, berdasarkan cerita, berdasarkan sejarah, semua tidak selalu ada di jalur yang sama tentang siapa itu Yesus sebenarnya. Dari saya itu, Bapak, makasih. Ya, betul. Dan memang apa yang dikatakan Adifanti ini juga betul sekali dan menjadi perdebatan dari para ahli yang mencoba menyusun fakta-fakta atau mengkonstruksi Yesus, sosok Yesus historis itu yang sebenarnya apa. Itu jadi perdebatan juga. Jadi perdebatannya menyangkut soal metode. Apa metodenya tepat? Kita pakai cara untuk menentukan sosok Yesus historis itu pakai metode ini atau metode itu dan lain sebagainya. Jadi memang ini sebagai sebuah upaya konstruksi siapa Yesus menurut historis juga selalu timbul tanda tanya menyangkut soal metode, keabsahan dan lain sebagainya. Tapi sebagai sebuah diskusi ilmiah dia sah.
Artinya sepanjang ada argumentasi yang dibangun, ada fakta yang dibangun untuk ya orang coba membuktikan siapa Yesus menurut historis itu dari sudut pandang dia. Nah memang apa yang Adipati bilang selalu nanti kita tidak ada titik temu karena selalu berbeda-beda pandangan tentang Yesus. Pada akhirnya kembali pada kita sendiri, karena akan sampai pada satu saat gejala di mana orang akhirnya bisa saja dia tidak mengaku Yesus itu betul-betul ada, atau tidak mengaku Yesus sebagai Tuhan karena melihat misalnya fakta-fakta historis tentang Yesus itu sangat kurang misalnya dan lain sebagainya. Nanti kita akan bahas ini dalam pertemuan berikut. Jadi ada pembahasan tentang ini ya, pertanyaan-pertanyaan di sekitar Yesus historis ya yang dibangun oleh para ahli. Para ahli sendiri juga pakai satu dengan yang lain tentang hal ini. Nah, melalui tugas baca buku dari Gerd Theissen dan Annette Mers nanti menolong kita mengarahkan diskusi kita itu sehingga nanti tidak simpang siur. Tapi harus ada dalam benak kita sampai sekarang ini bahwa ilmu yang kita pelajari tentang Yesus historis nanti tidak mengurangi kadar iman kita pada Yesus. Itu yang harus dicatat. Jadi kadar iman kita jangan tergoda atau luntur karena fakta-fakta yang kita belajar tentang Yesus historis. Jadi ilmu tetap ilmu, iman tidak bisa digantikan dengan apapun. Itu yang harus dipahami. Oke, makasih Adifanti. Makasih. Ada Leko? Ada Bapak. Nah, silakan. Adik Martin, kok masih angkat tangan tuh ya, silakan. Ya, Bapak. Pertanyaan, ada dua pertanyaan, tapi tadi satu sudah disampaikan oleh teman pendeta tadi, yaitu memang sedikit sulit menggambarkan Yesus historis menurut sumber-sumber yang lain kecuali Alkitab. Dari Alkitab sebagai dasar pijakan terlebih kepada kaum awam. Betul. Pertanyaan yang kedua Bapak, apakah sumber-sumber historis atau Yesus historis ini tidak bertentangan dengan semboyan Martin Luther yang berkata sola scriptura? Ya. Ya. Oke. Ya, jadi Adik Martin sudah selesai kok? Ya, yang kedua tadi Bapak, tadi sempat jaringan terganggu. Oh ya, oke. Lanjut. Yesus historis yang digambarkan sumber-sumber yang sudah diperkenalkan ini apakah tidak bertentangan dengan semboyan Martin Luther, yaitu hanya oleh kitab suci sola scriptura. Terima kasih, mohon penjelasan. Ya, jadi kalau GB dan juga gereja-gereja reformatoris tentu kita mengedepankan Alkitab sebagai kebenaran, punya wibawa, punya otoritas. Dan itu Bapak sendiri sebagai seorang Calvinis ya, GB adalah gereja Calvinis, kita mengakui mengimani itu. Ya. Dan itu silakan saja orang lain ya mengungkapkan fakta-fakta historis menurut ilmu yang dia pelajari, tapi kita tetap seperti Martin Luther, kita mau mengkonstruksi Yesus berdasarkan kesaksian Alkitab, ya, kesaksian Alkitab. Jadi konstruksi Yesus di luar Alkitab bagi kita mungkin bisa jadi bahan berbanding, tapi bukan sumber rujukan untuk benar. Ya, kebenaran tentang Yesus itu hanya dari Alkitab. Jadi sebagai sebuah ilmu ya bisa saja kita pelajari, tapi bahwa kita mau menentukan
fakta Yesus historis itu kita pakai Alkitab sebagai ukuran. Itu Bapak pun posisi ya. Jadi Bapak pun posisi itu Bapak tetap berpegang sola scriptura itu. Ya. Jadi kebenaran tentang Yesus sumbernya dari Alkitab. Memang ada sumber lain juga yang bisa bicara tentang itu, tapi itu di urutan kedua. Sepanjang dia tidak bertentangan dengan kesaksian Injil, kesaksian Alkitab, kita bisa lihat sebagai pembanding. Karena begini, dalam studi Alkitab, untuk supaya dapat gambaran tentang tokoh-tokoh tertentu, masalah-masalah tertentu, para ahli perjanjian baru, ahli biblika juga sering mempelajari kitab-kitab non-kanon. Ya, mungkin bisa memberi informasi penting yang tidak disampaikan dalam Alkitab. Ya, itu bisa jadi bahan pembanding. Tapi itu bukan ukuran utama. Kalau silakan saja fakta-fakta lain itu mungkin bisa membantu, tapi dia tidak jadi ukuran utama. Itu posisi apa? Kita buka kepada apa yang dikatakan orang lain, kita pelajari pendapat. Terima kasih. Ya, kita pelajari pendapat orang lain. Ya, oke, baik. Baik. Silakan, yang lain. Saya Bapak. Dari saya. Bapak. Ya, silakan. Dari saya, Bapak. Ya, silakan. Saya. Terima kasih, Bapak. Ya. Ini dari siapa? Saya. Lanjut, silakan. Iya. Baik, terima kasih Bapak. Saya tertarik untuk bicara tentang iman Yesus dalam iman. Saya kira kita tidak usah menggoyang iman kita. Kita bicara dari sisi ilmu, Yesus historis. Dalam kaitan dengan pelayanan, biasa kan refleksi teologi selalu kita pakai untuk berkhotbah. Untuk berkhotbah, dan biasanya dalam refleksi teologis itu kita menggunakan analisis historis juga terhadap bacaan-bacaan, termasuk juga ada satu hal yang mengganjal ketika Natal, Bapak. Di situ pasti kita bicara tentang kelahiran Yesus. Satu hal yang kadang-kala kita belum bisa menjawab adalah kelahiran Yesus dalam historis, kelahirannya dihitung 1 Masehi. Dan sekarang sudah tahun 2021, tapi kadang-kala kita renungkan 2000 tahun yang lalu. Kebenarannya begitu, Bapak. Iya, betul. Dalam hubungan dengan Yesus secara historis ini. Iya. Jadi baik Ibu Pendeta Selvi, memang namanya ilmu itu bisa selalu diperdebatkan bahwa ini jaringan putus ya, ada putus-putus ya, tapi apa yang Ibu Pendeta bilang itu betul. Jadi fakta-fakta historis tidak bisa membantu kita untuk berefleksi, bisa membantu kita untuk mengenal Yesus lebih jauh, tapi tidak bisa menggantikan iman kita. Jadi persoalan misalnya tentang kelahiran Tuhan Yesus pada tahun 1 Masehi, itu juga diperdebatkan oleh para ahli. Apakah Yesus memang lahir pas pada tahun 1 Masehi, atau sebelum lagi, 2 tahun sebelum atau 4 tahun sebelum tahun Masehi. Nah, ini juga masih diperdebatkan. Jadi para ahli mencoba menyusun tahun kelahiran Yesus yang pasti itu tidak mungkin. Jadi bersama tentang kelahiran Yesus yang pasti tanggal 25 Desember atau tahun berapa, tahun 1 Masehi persis atau apa, itu juga masih timbul perdebatan.
sampai sekarang, ya, sampai sekarang. Jadi ada yang berdasarkan tahun kalender Yahudi, ada yang berdasarkan tahun kalender Romawi, dan juga fakta-fakta historis lain coba diramu untuk disodorkan. Ini jadi diskusi yang menarik. Bisa jadi topik tesis juga, ya, topik diskusi yang menarik juga. Jadi dia selalu terbuka untuk diperdebatkan. Namanya ilmu. Namanya ilmu selalu terbuka untuk diperdebatkan. Oke, masih ada yang angkat tangan banyak ini, Pak Laumal, Pak Elmodan. Nah, ya, salam Bapak. Salam. Sudah waktu nih atau tunda minggu depan, minggu berikut, minggu pertemuan berikut. Dari Bapak saja. Dari Bapak saja. Atau ini diskusi menarik, Bapak. Ini diskusi menarik, jadi habis. Jadi silakan. Habis saja yang masih mau bertanya silakan. Ya. Baik Bapak, dari saya. Ya. Halo Bapak. Iya, dengar. Silakan. Halo Bapak. Silakan. Iya. Kakak Heri duluan kok atau saya kok Kakak? Dari Bapak Isa. Dari Bapak Isai. Oke, baik. Terima kasih Bapak. Ya, lanjut. Yang pertama, justru bagi saya ketika Yesus yang historis itu dibangun dengan sangat baik, justru ini akan memperkokoh Yesus yang iman tadi. Kenapa begitu? Karena kita tahu bersama bahwa antara kealahan Yesus dan kemanusiaan Yesus itu tidak bisa kita pisahkan, justru saling memberi isi dan makna serta pesan satu terhadap yang lainnya. Lepas apakah itu ada terjadi perbedaan di situ, namun yang pasti ialah pendekatan Yesus yang historis itu sesungguhnya akan menolong kita untuk menggali Yesus yang benar-benar historis lagi. Itu yang pertama dari saya. Yang kedua Bapak, dalam pengakuan iman kita, bahkan pengakuan iman yang lain itu memang tertulis tentang Yesus yang iman dan Yesus yang historis. Nah, coba kita melihat pengakuan iman gemit. Nah, saya pernah dalam satu waktu diskusi ketika pengakuan iman gemit itu di launching dan dibangun dialog-dialog di situ. Sempat banyak yang bertanya bahwa kenapa pengakuan iman gemit itu kehilangan historisitasnya. Karena dalam catatan yang Bapak kasih itu nampak sekali bahwa Pontius Pilatus itu ketika dimasukkan dalam pengakuan iman, itu mempertegas bahwa Yesus memang sungguh-sungguh historis. Betul. Ya, jadi ini catatan penting. Nah, apakah di pengakuan iman gemit kita itu kehilangan historisitas Yesus, ataukah sebaliknya historisitas Yesus dalam pengakuan iman gemit itu justru lebih digali lagi? Ini pertanyaan saya Bapak. Terima kasih banyak. Ya, jadi ini menarik. Jadi pertama Bapak sepakat juga dengan adik pendeta bahwa konstruksi Yesus historis diharapkan justru untuk lebih memperkuat iman. Itu yang kita harapkan. Nah, kadang terjadi masalah ketika gambaran Yesus historis justru nanti menimbulkan sakwa sangka dan perdebatan. Nah, itu yang harus dihindari. Jadi penggalian historisitas seharusnya menolong orang beriman lebih memperkokoh iman, bukan untuk melemahkan iman. Nah, juga harus dibedakan penggalian yang mengaku bahwa itu historis ternyata itu palsu. Contoh misalnya buku dari Dan Brown. Dan Brown ini bilang dia tahu persis ya dari penggalian bukti-bukti historis Yesus itu ternyata dia tidak mati di salib,
tapi dia lari di Perancis. Dia lari ke Perancis. Dan di Perancis sana dia kawin dan dia beranak cucu. Ada kuburannya di sana. Dia punya, Yesus membangun dinasti di sana. Dan dari buku yang Dan Brown tulis ya, De Da Vinci Code itu, Dan Brown akhirnya jadi kaya raya karena jual sesuatu yang dianggap historis tapi sebetulnya itu fakta putar balik, fakta omong kosong hanya untuk cari ketenaran, cari popularitas dan cari kekayaan. Karena penduduk dunia ini kebanyakan orang Kristen. Ada orang yang mengaku tiba-tiba tahu fakta historis Yesus dan dia cerita dalam buku, maka di pembuku jadi bestseller, jadi laku keras, dia jadi kaya raya, punya mobil Rolls Royce, mobil mewah di dunia itu Rolls Royce yang 7 sampai 7 buah. Dan ya punya kekayaan berlimpah dari hasil omong kosong bahwa dia menemukan fakta historis tentang Yesus. Nah ini juga harus hati-hati ya. Jadi konstruksi Yesus historis ini kadang dari sumber-sumber yang palsu, ya, fake sumber, sumber-sumber yang omong kosong, yang putar balik, dan itu yang disayangkan. Jadi sepakat dengan Pak Adi Pendeta Ishak bahwa seharusnya kita menemukan fakta historis yang membangun iman, yang bukan karang-karangan, tapi betul-betul fakta arkeologi yang bisa dipertanggungjawabkan dengan baik. Oke, terima kasih Adik Pendeta. Ya, menyangkut pengakuan iman, itu menarik itu bisa didiskusikan, bisa jadi satu tugas juga. Jadi apakah pertanyaan tesisnya adalah apakah pengakuan iman Gemit menghilangkan fakta historis Yesus, atau justru menggali lebih dalam? Ini tesis yang bisa diajukan. Pengakuan iman, kalau dia tidak menyebut di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, maka bisa saja dia sudah menghilangkan. Nah, jadi itu. Ya, jadi saya menarik apa yang saya tanyakan tadi itu. Apakah pengakuan iman Gemit menghapus fakta historis tentang Yesus atau menggali lebih dalam? Ini jadi sebuah tesis yang menarik. Ya. Bisa digali lebih dalam. Ya. Bisa lebih dia. Kalau dia menghapus fakta Yesus mati di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, maka sebetulnya Gemit secara sengaja menghapus fakta-fakta historis tentang Yesus. Dan orang yang menghapus itu perlu dipertanyakan juga. Gemit juga patut dipertanyakan. Kenapa menghapus? Ya, kenapa menghapus? Apakah kita sudah di surga semua sehingga kita tidak butuh fakta historis lagi? Atau apa? Nah, ini juga perlu didiskusikan. Jadi ini sesuatu yang menarik. Lanjut. Masih ada yang angkat tangan? Silakan. Terima kasih Bapak. Ya, silakan. Silakan Pak Nasus. Terima kasih Bapak. Ya. Salam Bapak. Ya, lanjut. Halo, Pak. Halo. Baik. Terima kasih Bapak. Mungkin yang pertama ini kuliah yang kedua setelah kita lewati, dan terima kasih penjelasan Bapak kaitan dengan Yesus iman dan Yesus historis. Saya kira ini sangat menarik, dan mungkin juga tadi juga disinggung menyangkut dengan Yesus yang dipahami sebagai mitos, dan ini kan dikembangkan oleh teman-teman kita dan mereka menganggap bahwa ini hanya cerita dongeng. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin juga kaitan dengan Yesus yang historis ini, kita akan menemukan fakta-fakta bahwa Yesus betul-betul hidup di tengah-tengah dunia ini, tapi ini juga bisa saja akan membuat kita sampai tidak bisa menemukan Yesus sebagai Allah.
tentu ini nanti ke depan pasti ada penjelasan-penjelasan lanjutan, tapi saya lihat bahwa pertemuan kita pada sore hari ini sangat menarik dan tentu seperti teman-teman tadi bahwa ini sangat menguatkan iman kita yang kita akan yakini bahwa Yesus hidup dan melalui iman kita percaya bahwa Yesus menjadi anak Allah. Mungkin sedikit dijelaskan Bapak tentang mitos Yesus itu Bapak. Mungkin bisa Bapak. Berarti itu ya tentang pemahaman tentang Yesus dibungkus oleh mitos-mitos itu kan dari teolog Jerman namanya Rudolf Bultmann. Nanti kita akan bahas khusus pertemuan khusus di silabus ada tentang Rudolf Bultmann. Jadi menurut Bultmann fakta-fakta historis tentang Yesus itu hanya sedikit. Dalam Injil-Injil itu lebih banyak dibungkus dengan mitologi atau dongeng-dongeng. Sehingga menurut Bultmann, kalau ketong selidiki dan baik-baik, maka misalnya saja dalam Injil Markus cerita tentang Yesus historis mungkin kalau setelah dikupas itu dongeng-dongeng dibuang, maka mungkin Injil Markus itu bukan lagi 16 pasal, tapi cukup 2-3 pasal saja. Nah ini pendapat teori dari Bultmann. Jadi banyak kita yang ikut dan Bultmann pun cara ini dong. Pengikut Bultmann, murid-murid Bultmann juga banyak. Tapi Bapak anti dari Bultmann, artinya Bapak tidak sepakat dengan Bultmann. Karena kalau kita ikuti Bultmann berarti kita akan robek bagian-bagian Alkitab yang lain. Alkitab yang lain itu kita robek buang. Dan lain sebagainya, karena dianggap dongeng. Nah ini yang tadi seperti yang Adik Fanti bilang atau Adik Ishak bilang, penemuan-penemuan fakta historis tentang Yesus jangan membuat iman kita lemah atau jangan membuat kita meragukan otoritas wibawa dari Alkitab seperti yang Martin Luther bilang. Dia sebagai sebuah ilmu pembelajaran, oke saja, sah saja. Sepanjang orang punya argumentasi. Jadi Bultmann punya argumentasi, oke silakan Bultmann, silakan lu bicara, lu pemurid dan silakan bicara, bangun argumentasi silakan. Tapi kita juga punya argumentasi berdasarkan Alkitab bahwa Yesus anak Allah dan itu tidak bisa ditawar-tawar. Jadi kemanusiaan Yesus yang diungkapkan dalam fakta-fakta historis tidak mengurangi iman kita, kepercayaan kita bahwa Yesus sebagai anak Allah. Ya, terima kasih Pak Pendeta. Nanti kita akan bahas lebih jauh itu di materi lain. Kasih. Bapak. Ya. Dari saya Bapak. Saya aku. Ya, silakan. Arianto, silakan Arianto ya. Ya, terima kasih banyak Bapak untuk kesempatannya. Sangat menarik sekali materi yang disampaikan sore ini. Malam ini ada 2 hal. Yang pertama, Yesus historis dan Yesus iman. Yang saya mau tanyakan di sini Bapak, karena Bapak sendiri tadi sudah menjelaskan bahwa untuk melihat Yesus sebagai historis di sini, selain dari kitab kanon yang kita akui bersama sebagai di situ yang menjelaskan Yesus sebagai historis, di luar dari itu ada banyak sumber yang perlu kita lihat. Tetapi di sini yang saya perlu tanyakan Bapak terkait dengan berbagai sumber di luar dari Alkitab yang kita temukan yang menjelaskan bahwa Yesus itu sebenarnya bukan Tuhan. Bahkan dari aliran Yehova sendiri saja mengakui bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Bahkan ada yang menjelaskan bahwa bahwa Yesus itu sebenarnya tidak bangkit begitu. Ada banyak penjelasan-penjelasan yang semacam itu. Bahkan Alkitab sendiri atau Tuhan Yesus sendiri tidak pernah mengakui bahwa dia adalah Tuhan. Karena pernah dulu waktu saya kuliah S1 saya mempertanyakan terkait itu
kira-kira apa sih secara spesifik yang membuat kita untuk yakin secara utuh bahwa Yesus itu adalah Tuhan, bahwa Yesus itu adalah bangkit dan lain sebagainya. Di situ saya dijawab bahwa Bapak dosen kami menjawab bahwa yang secara spesifik yang menjelaskan bahwa Tuhan itu, Yesus itu adalah Tuhan, itu ialah kebangkitannya. Nah, yang menjadi persoalannya ialah pada waktu itu bukan hanya Tuhan Yesus saja yang bangkit, bahkan ada banyak kisah-kisah kebangkitan sebelum Tuhan Yesus. Dan pada waktu itu terkait dengan mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, ada banyak orang-orang yang mampu melakukan ilmu sihir pada waktu itu. Jadi pertanyaannya ialah kira-kira bagaimana secara spesifik supaya saya bisa paham tentang untuk kita bisa betul-betul yakin bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan. Iya. Jadi bagus tuh, artinya adik Arianto ketika mempertanyakan apakah Yesus itu Tuhan atau bukan, itu satu pertanyaan yang menarik gitu, yang bagus. Jadi tanda bahwa kita berpikir. Nah, memang dari sumber-sumber non-Kristen banyak yang meragukan Yesus sebagai Tuhan. Misalnya dari pihak Islam, ya, atau dari pihak misalnya Saksi Yehova, atau dari ajaran-ajaran aliran-aliran sesat, ya, aliran-aliran sesat sebelum yang muncul pada saat perjanjian baru muncul juga itu meragukan ketuhanan dari Yesus. Jadi ini bisa didiskusikan, ya, bisa didiskusikan sebagai salah satu pokok pembicaraan dari Yesus historis ini. Jadi adik Arianto bisa angkat sebagai bahan untuk diskusi, bisa angkat dalam sebuah tugas atau paper dan lain sebagainya. Nah, kalau menurut Bapak sendiri, kita berpegang tentang Yesus itu Tuhan atau tidak, kita tidak mengandalkan sumber-sumber non-Kristen. Misalnya apokrif, pseudepigraf, atau ajaran-ajaran non-Kristen dari pihak Muslim dan lain sebagainya. Kita tidak pakai sumber itu. Yang kita pakai ialah sumber Kristen itu sendiri. Dan kalau sumber Kristen itu ada banyak sumber-sumber, ya. Nanti kita akan masuk sampai di situ. Bagaimana sumber-sumber Kristen membuktikan bahwa Yesus itu Tuhan atau tidak. Nanti ada topik tersendiri. Kalau tidak Bapak bahas di pertemuan kelas seperti ini, mungkin Bapak kirim saja di grup WA untuk dipelajari. Tapi menarik, ya, yang adik Arianto angkat itu menarik. Jadi sebuah diskusi yang menarik. Makasih adik Arianto. Nanti kita akan sampai ke situ juga. Ya, terima kasih banyak, Bapak. Ya. Cukup, Pak. Nanti minggu depan bersambung lagi. Cukup. Cukup santai sudah baca ini. Bapak, saya usul konkret begini. Yang pertama, waktu kita kan masih ada tatap muka nanti selanjutnya. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang ada nanti mungkin kita akan menemukan jawabannya pada saat tatap muka berikut. Betul, sepakat. Ya, yang kedua, Bapak, mungkin nanti dalam tatap muka berikut, kalau memang ada sesi untuk tanya jawab, mungkin nanti kita perlu untuk memandunya supaya pertanyaan satu dengan pertanyaan yang lain itu tidak bertumpang tindih. Jadi kalau Bapak nanti menjawabnya, itu jawabnya clear untuk semua. Bisa. Saya usul untuk itu, Bapak, dalam pertemuan selanjutnya. Memang saya juga ada, tapi saya batasi, tidak mau ungkapkan pertanyaan itu sekarang, karena menunjuk pada waktu. Bapak juga punya kesibukan yang lain, jadi kita mungkin berhenti sampai di sini, Bapak. Ya, sepakat. Jadi sepakat ya di Daud. Untuk sementara semua yang punya pertanyaan dicatat saja.
karena waktu juga yang memisahkan kita, semangat tetap ada, kita simpan sampai di pertemuan berikut ya, baru kita bertanya. Dan nanti yang berikut kita bisanya bagi sesi saja supaya dikondisikan waktunya. Tapi biasanya Bapak agak susah merem kalau mahasiswa lagi semangat bertanya, Bapak agak segan untuk rem. Jadi Bapak kasih kesempatan mengalir saja, tapi ya lain kali kita bisa juga. Ini karena baru pertemuan pertama, kita masih sama-sama mencari bentuk ya. Tapi yang berikut kita atur supaya jangan melewati waktu lebih banyak, karena tentu teman-teman pendeta yang lain punya tugas-tugas penting yang harus dikerjakan yang sudah terjadwal. Tapi hari ini baru pertama dan tadi kita juga sudah mulai terlambat, tidak apa-apa. Minggu depan kita atau minggu berikut, pertemuan yang berikut kita atur lebih baik. Nah, begitu saja pertemuan kita sore ini. Bapak ucapkan banyak terima kasih untuk teman-teman semua. Nanti Bapak akan bagikan bahan-bahan pelajaran yang tadi di grup WA dan juga rekaman dari kuliah kita hari ini. Nanti Bapak share ya, baik di lewat grup grup WA atau juga lewat Drive, Google Drive yang Bapak share linknya, atau juga Bapak kirim dalam bentuk video. Ya, bentuk video. Jadi semua cara kita pakai yang mana yang terbaik. Oke, sampai jumpa semua minggu yang berikut, pertemuan yang berikut. Terima kasih. Salam. Terima kasih. Salam. Semuanya. Salam teman-teman. Salam. Semua kawan-kawan. Salam. Ben. Salam Pak Daud. Salam apa? Iya. Salam Bapak. Salam Bapak ketua kelas. Kakak Guntur, pertanyaan. Siap. Ini angkatan paling semangat, Su. Baru awal. Baru loh, baru kita belum lihat semangat ini angkatan yang lain. Jangan sampai mereka lebih dari kita ini. Baru selesai kemerdekaan jadi semangat. Kawan, nanti ketemu di WA untuk tugas-tugas yang ada tuh. Kalau memang teman-teman ada kemudahan untuk mendapatkan itu tugas ataupun juga kesulitan, nanti kita bisa berbagi di WA ya, supaya kita sama-sama. Iya, Bapak Ketua, siap. Mantap. Bapak Ketua. Bapak Ketua. Oke. Kalau begitu kita keluar sudah kok, teman-teman. Maaf mungkin ada pelayan. Siap keluar. Siap. Oke, salam. Pak Isai, salam. Salam kakak, salam. Salam kakak semua. Kak Is.